adik-adik sekolah minggu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mengambil sikap doa, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, kiranya kami dapat fokus untuk mendengarkan, kami dapat merenungkan, kami dapat memahami, sehingga kami juga bisa menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan. Tidak hanya mendengarkan, tetapi kami juga bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah dipersiapkan Alkitabnya? Untuk firman Tuhan pada hari ini, mari kita buka dari surat Rasul Paulus di jemaat di Tesalonika yang kedua. Jadi 2 Tesalonika. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Tesalonika. Artinya itu 2 Tesalonika ya adik-adik, jangan bingung. Itu maksudnya 2 Tesalonika. Sudah dapat itu ada di perjanjian baru atau perjanjian lama ya, 2 Tesalonika ya. Pasalnya yang ketiga, ayat 10 dan 11. Jadi cuma 2 ayat ya adik-adik. Kakak ulangi ya, 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Karena ini hanya 2 ayat, kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Demikian firman Tuhan. Oke adik-adik, firman Tuhan pada hari ini ingin menyampaikan bahwa di surat Paulus ini, jadi surat Tesalonika ini ditulisnya oleh Rasul Paulus pada saat ia sedang menjalani pelayanan berada di Tesalonika. Nah, kenapa ini tulisannya tuh kami berada di antara kamu. Nah, kaminya itu siapa sih sebenarnya? Kan tadi kan surat Rasul Paulus, tapi kok di sini tulisannya kami. Nah, kitab Tesalonika ini ia yang ditulis tuh oleh yang nulis Rasul Paulus. Tapi di sini dalam pelayanannya ini Rasul Paulus itu didampingi, ada juga rekannya, dibantu oleh temannya yang bernama Silwanus dan Timotius. Itu nanti adik-adik bisa temukan di pasal 1 ayat yang pertama. Jadi bunyinya dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika. Nanti ada di di pasal yang 1 yang judulnya salam. Itu untuk keterangan singkatnya. Nah, di sini untuk tema minggu ini di tanggal 4 Oktober itu rajin bekerja. Kalau adik-adik perhatikan keseluruhan perikop di pasal 3 ini judulnya berdoa dan bekerja. Di sini tuh kita diingatkan untuk rajin bekerja. Rajin bekerja kayak gimana ya? Kalau untuk orang dewasa, untuk kayak kakak nih, kayak kakak guru sekolah minggu, kayak Inang Pendeta, kayak Inang Sintua, kayak Mang Sintua, itu kalau bekerja itu mungkin sudah bekerja di suatu perusahaan atau di kantor, di suatu tempat, dan kita melakukan itu akan ada hasilnya nanti. Jadi kita bekerja itu ada tujuannya. Kalau untuk kita nih yang udah dewasa, tapi kan kalau adik-adik rata-rata di sini masih sekolah, tapi Tuhan ingatkan juga, Tuhan sudah ajarkan dari sekarang itu untuk rajin bekerja. Rajin bekerja di sini maksudnya begini. Kakak ingin jelaskan. Jadi kalau di kitab Tesalonika ini, pada saat itu jemaat-jemaat di Tesalonikanya itu bisa dibilang si Paulus ini pelayanannya berhasil lah ya. Berhasil itu maksudnya jemaatnya itu rajin bekerja, maksudnya bekerjanya itu dengan baik, bagus. Jadi
ada beberapa pekerjaan yang dikerjakan oleh mereka itu dengan baik. Mereka mengerjakannya dengan baik dan benar. Nah, tapi terlepas dari itu, ternyata di Tesalonika ternyata ditemukan nih, mereka menemukan 3 orang ini, si Rasul Paulus, Silvanus, dan Timotius ini menemukan ada aja orang yang mengacaukan pekerjaan itu. Itu maksudnya mengacaukan tuh apa ya adik-adik kira-kira? Mengacaukan tuh maksudnya mereka mengerjakan pekerjaan yang tidak benar. Jadi di sini kita dituntut, maksudnya kita diingatkan udah dari sekarang itu adalah rajin bekerja. Kita ketika nanti mempunyai pekerjaan, kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Nah, di ayat 10 coba kita bisa lihat di ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Waduh, maksudnya itu gimana ya? Kalau nggak mau kerja, nggak makan. Nih misalkan adik-adik nggak kerja nih, adik-adik nggak usah makan ya, nggak dapat makan gitu. Nah itu maksudnya gini adik-adik. Di sini Rasul Paulus itu mengingatkan bahwa setiap orang yang taat, yang rajin bekerja, pasti nanti diberkati Tuhan. Pekerjaannya itu akan menjadi berkat. Dan setiap orang yang taat, yang rajin, pasti menghasilkan yang baik gitu. Jadi nanti kayak contohnya gini, kalau untuk sekarang memang sekolah itu termasuk pekerjaan juga loh. Adik-adik belajar itu termasuk pekerjaan, bukan? Ya kan? Belajar itu termasuk pekerjaan, kata kerja. Jadi kalau adik-adik sekolah, ini kan kalau situasi sekarang ini lagi online ya, dan sekarang lagi PTS ya. Siapa nih adik-adik yang lagi PTS itu apa ya? Kayak ujian tengah semester ya. Kalau dulu zaman kakak itu ujian tengah semester. Kalau PTS apa? Penilaian ya, penilaian tengah semester mungkin ya. Penilaian ya, adik-adik sekarang lagi ujian. Nah, adik-adik belajar. Itu adik-adik sudah termasuk bekerja. Nah, bekerjanya itu yang baik atau enggak? Maksudnya di sini belajar tuh baik atau enggak, sungguh-sungguh atau enggak. Kalau misalkan adik-adik belajar yang baik, belajarnya rajin setiap hari, enggak malas-malasan, nanti pasti kan akan mempengaruhi ke nilai adik-adik juga. Nilai adik-adik bagus. Kalau misalkan adik-adik kerjaannya di rumah nggak belajar, cuman main handphone, cuman tidur-tiduran aja gitu, adik-adik mengharapkan nilai yang baik juga, kayaknya perlu usaha lagi, perlu untuk bekerja lagi gitu. Nah di sini di ayat 11 juga diingatkan, karena di jemaat di Tesalonika ini pada saat itu ada orang yang tidak tertib hidupnya, bahkan dia tidak bekerja gitu. Maksudnya di sini ada orang yang bermalas-malasan sehingga nanti hidupnya nggak baik, tidak menghasilkan hasil yang baik, tidak mempunyai hasil yang baik gitu maksudnya. Jadi di sini Paulus ini benar-benar mengingatkan kita, walaupun di ayat 10 dan 11 ini walaupun cuma 2 ayat, dan kalau nanti kita ada kesempatan untuk baca di pasal 3 itu berdoa dan bekerja, itu adalah satu kesatuan yang memang harus dilakukan, dan itu sudah diajarkan Tuhan, dan memang untuk hasil yang baik. Jadi di sini maksudnya di sini orang yang taat, setiap orang yang taat, rajin, pasti nanti hasilnya akan menghasilkan yang baik. Jadi akan baik bagi masa depan adik-adik nih. Adik-adik kan masih umur segini, maksudnya masih sekolah minggu, masih anak-anak sekolah minggu gitu. Nanti adik-adik juga sudah diingatkan, sudah diharuskan untuk mengerjakan pekerjaan yang baik. Nah di sini juga ada pekerjaan yang baik, ada pekerjaan yang tidak baik. Maksudnya ya memang yang jahat lah ya, atau tidak baik. Contohnya tuh kalau pekerjaan yang baik ya kita sebagai pelajar, sebagai anak, sebagai murid di sekolah. Kalau di rumah kan sebagai anak,
Kalau di sekolah sebagai pelajar, nah kita bekerjanya itu ya belajar. Itu merupakan pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Contohnya apalagi ya kira-kira? Kalau misalkan di sekolah, oke, belajar. Kalau di rumah, ya sekarang memang lagi belajarnya juga di rumah ya, online. Tapi kalau untuk kita misalkan tinggalkan dulu tugas-tugas sekolah, misalkan pekerjaan sekolah. Kalau pekerjaan di rumah, kira-kira apa pekerjaannya? Bantu orang tua, bantu mama papa. Yang kemarin-kemarin kita udah belajar tentang gotong royong, harus membantu, saling membantu juga kan di rumah. Saatnya lagi kayak gini nih, lagi di rumah aja, lagi belum bisa kemana-mana. Ini ada kesempatan adik-adik untuk bantu orang tua adik-adik, nyuci piring. Kemarin juga minggu lalu udah disuruh makan, ya kan? Itu semua pekerjaan yang baik untuk dilakukan adik-adik. Nah, kalau untuk ini rajin bekerja itu kan salah satunya adalah hidup yang tertib juga, hidup yang tertib, hidup yang disiplin, yang taat atau yang patuh. Nih untuk adik-adik yang kelas pra-remaja, mungkin dari kalian rata-rata ada yang udah bisa bawa kendaraan bermotor, ada yang udah naik motor. Nah, itu kan di jalan biasanya ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, itu contoh melakukan pekerjaan yang baik adalah mematuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut. Jadi kalau yang tadi kakak bilang, kalau taat pasti menghasilkan yang baik. Jadi kalau adik-adik taat nih mematuhi rambu-rambu lalu lintas, adik-adik akan terhindar dari kecelakaan gitu kan. Jadi kalau adik-adik lampu merah itu tandanya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau merah berhenti, kalau kuning bersiap-siap atau hati-hati, kalau hijau baru boleh jalan kayak gitu. Terus ada juga rambu-rambu, misalkan dilarang masuk. Nah, di situ itu juga tugas kita sebagai orang Indonesia, sebagai warga Indonesia, sebagai masyarakat itu harus mematuhi rambu-rambu yang sudah ditetapkan. Itu contohnya kalau di lingkungan. Tadi di rumah sudah, di sekolah juga sudah. Kalau di sekolah ya belajar. Sekarang lagi mau PTS, banyak tugas-tugas numpuk. Gimana caranya adik-adik untuk membagi waktu mengerjakan tugasnya agar tugasnya itu selesai dalam waktu yang tepat. Kalau dikumpulkan hari Jumat, kerjainnya di hari Jumat juga lagi jangan-jangan. Waduh, kerjakannya ya sebelum hari Jumat gitu. Atau jangan sampai nggak dikerjain kan, jangan sampai kerjainnya hari Jumat terus mepet-mepet. Misalkan disuruh kumpulin, disuruh kirim hari Jumat jam 1 siang, kalian baru ngerjainnya hari Jumat hari itu juga jam 12. Itu ya kalau bisa dikerjainnya tuh di hari-hari sebelumnya gitu, biar nanti kan kitanya juga enak dan ya mendatangkan kebaikan juga. Kalau untuk sebenarnya masih banyak ya contohnya gitu, adik-adik mungkin bisa satu persatu langsung udah ketemu gitu jawabannya disebutkan contoh-contoh lainnya. Kalau untuk yang kelas kecil misalkan nih, yang adik-adik lucu-lucu, adik-adik yang kelas kecil umurnya berapa sih rata-rata? Ada yang 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ya mungkin 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun lah ya, sampai 6 tahun. Ya walaupun umurnya masih ya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi bisa juga loh rajin bekerja. Bisa contohnya begini, kalau adik-adik habis main mainan, misalkan main boneka, main mobil-mobilan. Nah, setelah main, adik-adik tinggal aja atau adik-adik rapihkan juga, adik-adik bereskan, adik-adik tidy up juga. Adik-adik bereskan kan? Nah, adik-adik coba dibantu diberesin ke tempatnya. Kalau habis baca buku, habis itu ditaruh di rak bukunya. Habis selesai mewarnai, krayonnya
ditaruh lagi, diberesin lagi di tempatnya. Jadi dibantu sama maminya juga, papinya juga bantu beres-beres. Jadi kan lebih cepat selesai juga gitu. Ada baiknya juga kan kalau adik-adik juga ikutan bantu, ikutan mengerjakan. Nah, itu juga sudah termasuk rajin bekerja, kita disiplin, kita taat peraturan gitu. Nah, kalau untuk itu banyak ya contoh-contohnya ya. Kalau untuk Tuhan ya kita taat kepada firman Tuhan, kita rajin baca Alkitab, rajin berdoa, rajin datang ke sekolah minggu. Kan pernah belajar juga tuh rajin sekolah minggu mengikuti Yesus. Nah, itu salah satu contohnya juga kalau kita rajin bekerja gitu ya adik-adik ya. Jadi udah paham ya, kakak di sini bermaksud untuk bukan pekerjaan yang berat gitu. Apapun kalian belajar itu pun sudah termasuk pekerjaan. Kalian membantu orang tua itu pekerjaan yang baik juga. Jadi di sini juga kita harus tahu, kita harus bisa membedakan mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik atau yang jahat. Sekiranya kita bisa, kakak harap kita bisa menjauhi perbuatan yang jahat. Pekerjaan yang jahat itu apa kira-kira adik-adik? Pekerjaan yang jahat ya? Pekerjaan yang jahat? Ada nggak pekerjaan yang jahat? Kayaknya ada ya. Pekerjaan yang jahat atau tidak baik itu ya mencuri. Mencuri itu termasuk pekerjaan loh. Tapi itu yang jahat, yang tidak baik. Sebenarnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Berbohong itu juga pekerjaan. Kan kita ngomong, kita melakukan sesuatu, tapi kita tidak menyampaikan yang sejujurnya, yang sebenarnya, atau hal-hal yang tidak berguna. Jadi pekerjaan yang nggak baik itu nanti ujungnya juga ya untuk apa dikerjakan gitu, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya gitu. Jadi adik-adik di sini sudah diingatkan ya, kakak mengingatkan terus-menerus kita walaupun di masa sekolah minggu ini, di masa pandemi ini, kita juga memang tetap harus bekerja, rajin bekerja dengan baik. Salah satu contohnya adalah belajar, karena belajar itu juga termasuk pekerjaan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Seperti itu adik-adik, sudah paham ya? Nah, untuk sekarang kakak ada tugasnya, karena ini tentang rajin bekerja. Adik-adik diharapkan rajin juga mengerjakan tugasnya. Yeay. Nah, untuk kelas kecil benar mewarnai ya seperti biasa ya. Kayaknya adik-adik udah pada tahu nih mewarnai. Nah, tapi setelah mewarnai, kakak pengen nanti lihat, coba untuk orang tuanya mungkin ya bisa didokumentasikan atau divideokan, merapihkan kembali pensil warnanya atau krayonnya. Jadi diberesin. Itu kan salah satu pekerjaan anak, maksudnya pekerjaan adik-adik. Jadi setelah mewarnai, tolong pensil warnanya atau krayonnya itu dirapihkan kembali ke tempatnya. Gitu kakak ya pengen lihat aja gitu. Jadi setelah mewarnai itu diberesin gak sih, atau cuman ditinggal, atau nanti malah maminya yang beresin, atau adik-adik bantu juga gitu, adik-adik ngerjain juga gitu, beresin juga gitu ya. Kalau itu untuk kelas kecil. Kalau untuk kelas besar, kakak mau tahu, tolong divideokan aktivitas kalian. Kan kemarin udah pernah makan, udah pernah gotong royong, udah pernah bantu-bantu orang tua. Nah, sekarang kakak mau tahu aktivitas kalian kalau sehabis bangun tidur itu ngapain aja? Apa merapihkan tempat tidur kah? Bersih-bersih tempat tidur, atau langsung mandi aja udah? Tempat tidurnya dicuekin aja, biarin aja berantakan. Nah, kakak mau tahu itu nanti tolong videokan apa aktivitas adik-adik setelah bangun tidur di pagi hari. Kalau adik-adik bangun tidur, itu ya. Itu yang kedua untuk kelas kecil. Kelas besar. Nah, untuk yang terakhir, yang kelas pra remaja, tadi kan kakak bilang
rajin bekerja itu salah satunya hidup yang tertib. Nah, tadi kakak juga udah bilang kalau kelas pra remaja mungkin diantara kalian udah ada yang bisa berkendara bawa motor. Nah, itu kakak minta tolong untuk semua kelas pra remaja, tolong gambar rambu-rambu lalu lintas dan tolong dituliskan maksudnya. Kan ada, ya tau lah ya, dilarang masuk, dilarang parkir, itu gambarnya kayak gimana, dilarang berhenti. Ya udah kakak kasih tahu, udah kakak bocorin deh itu, udah kakak kasih 3 sebanyak-banyaknya yang kalian tahu aja. Kalian gambar terus kasih tahu maksudnya apa, arti rambunya apa, terus nanti difoto udah dikirim ke guru skala minggunya gitu ya adik-adik ya. Sudah jelas semuanya ya. Kalau untuk tugasnya ada yang belum jelas, nanti boleh di rewind sedikit-sedikit, diputar lagi video ini ya. Nah, kakak mau mengingatkan untuk setiap tugas setiap minggunya itu tolong dikirim per hari Kamis. Jadi kan ini kan hari Minggu, banyak ya waktunya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari, bisa lah ya dikerjakan. Dan untuk semuanya ada ayat hafalan. Ayat hafalannya itu dari Amsal 6 ayat 6. Kakak gak bakal bacakan, biar nanti kalian aja yang tahu sendiri. Kalian sebutkan kayak seperti biasa ya, divideokan, dihafalin pastinya. Namanya juga ayat hafalan divideokan, dikirimkan ke kakak sekolah minggunya. Nanti akan ada remindernya lagi di grup. Yang penting untuk minggu ini tugas-tugasnya itu jangan lupa dikerjakan, karena ini temanya juga rajin bekerja. Jadi kakak juga mau lihat seberapa rajin kalian untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah minggu. Oke adik-adik, terima kasih. Sekian untuk firman Tuhan hari ini. Yuk kita ambil sikap doa kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman-Mu ya Tuhan, yang begitu luar biasa. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami ya Tuhan untuk tetap rajin bekerja ya Tuhan. Kami juga sudah tahu mana pekerjaan yang baik, mana pekerjaan yang tidak baik ya Tuhan, yang tidak perlu dilakukan ya Tuhan, yang tidak berguna untuk dilakukan ya Tuhan. Kami juga sudah terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah mengingatkan untuk rajin bekerja di masa pandemi ini ya Tuhan. Kau mengingatkan kami untuk tetap rajin belajar ya Tuhan, untuk Kau berikan kami semangat belajar ya Tuhan. Untuk kami ya Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang sedang mengikuti PTS ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, Engkau berikan kepintaran ya Tuhan, Engkau berikan kerajinan ya Tuhan untuk belajar ya Tuhan dengan sungguh-sungguh, sehingga mereka semua juga mampu mengerjakan ujiannya ya Tuhan, soal-soalnya ya Tuhan. Kau mudahkan segala perjalanannya ya Tuhan, urusannya ya Tuhan. Biarlah itu semua seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih, kami akan melanjutkan ibadah kami. Kau tetap berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni juga segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak berada di hadapan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.